Pernahkah aroma sederhana membawa Anda kembali ke masa lalu? Bagi Stefani, secangkir teh bukan sekedar minuman, melainkan gerbang menuju kenangan indah bersama ibunya di kampung halaman. Siap-siap terhanyut dalam kisah rindu yang menghangatkan hati ini. Hai teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini, aku mau berbagi cerita tentang Stefani dan secangkir teh yang menyimpan rindu mendalam. Kalian pasti pernah merasakan kan, bagaimana sebuah aroma atau rasa bisa tiba-tiba memicu memori yang kuat? Nah, inilah yang terjadi pada Stefani. Setiap kali ia menyesap teh hangat, bayangan kampung halamannya langsung muncul di benaknya, lengkap dengan senyum hangat ibunya. Ini bukan sekedar kisah tentang minuman, tapi tentang ikatan batin yang tak lekang oleh waktu. Stefani, seorang wanita karir sukses di kota besar, seringkali merasa hampa di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Ia merindukan kesederhanaan dan kehangatan yang dulu selalu ada di kampung halamannya. Rindu ini semakin terasa ketika ia mencium aroma teh melati yang sama seperti yang sering dibuatkan ibunya dulu. Aroma teh itu seolah membawanya kembali ke dapur sederhana di rumah kayu, tempat ia dan ibunya sering menghabiskan waktu bersama. Ibunya selalu menyiapkan teh dengan penuh cinta, menakar setiap bahan dengan presisi, dan menambahkan sedikit gula aren untuk rasa manis yang khas. Sambil menyesap teh, mereka bercerita tentang segala hal, mulai dari kejadian sehari-hari hingga impian-impian masa depan. Stefani selalu merasa aman dan nyaman berada di dekat ibunya. Ibunya adalah tempatnya berlindung, sumber kekuatan, dan sahabat terbaiknya. Namun, waktu terus berjalan dan Stefani harus meninggalkan kampung halamannya untuk mengejar karir di kota. Ia berjanji akan sering pulang, tapi kesibukan membuatnya semakin jarang mengunjungi ibunya. Sekarang, setiap kali ia menyesap teh, penyesalan itu selalu menghantuinya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama ibunya. Stefani mencoba mencari cara untuk mengobati rindunya. Ia mulai menanam tanaman teh di kosannya, berharap aroma dan rasa teh bisa sedikit mengobati kerinduannya. Ia juga sering mencari resep teh tradisional dari kampung halamannya, mencoba meniru rasa teh buatan ibunya. Namun, sesempurna apapun resepnya, ia tidak pernah bisa merasakan kehangatan dan cinta yang ia rasakan saat minum teh buatan ibunya. Ia sadar ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu adalah sentuhan kasih sayang seorang ibu. Stefani mulai menyadari bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia tidak ingin menyesal di kemudian hari karena tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk orang-orang yang dicintainya. Ia memutuskan untuk membuat perubahan dalam hidupnya. Ia mulai mengatur ulang jadwal kerjanya, menyisihkan waktu khusus untuk mengunjungi ibunya di kampung halaman. Ia ingin menebus semua waktu yang hilang, ingin kembali merasakan kehangatan dan cinta yang selalu ia rindukan. Perjalanan pulang ke kampung halaman selalu menjadi momen yang sangat emosional bagi Stefani. Ia selalu membayangkan wajah ibunya yang tersenyum menyambutnya di depan pintu rumah. Ia tidak sabar untuk memeluk ibunya erat-erat dan menceritakan semua yang telah ia alami selama di kota. Ia juga ingin meminta maaf atas semua kesalahannya dan berjanji akan selalu ada untuk ibunya. Ketika ia akhirnya tiba di kampung halaman, air matanya langsung menetes. Ia melihat ibunya berdiri di depan pintu rumah, menunggunya dengan senyum yang sama seperti yang selalu ia ingat. "Ibu," panggil Stefani dengan suara bergetar. Ibunya langsung memeluknya erat-erat. "Anakku, ibu sangat merindukanmu," kata ibunya sambil mengusap rambut Stefani. Stefani membalas pelukan ibunya dengan erat. Ia merasa semua beban dan kerinduan yang selama ini ia rasakan tiba-tiba hilang. Ia merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang selalu dilindungi oleh ibunya. Selama beberapa hari di kampung halaman, Stefani menghabiskan waktu bersama ibunya. Mereka bercerita tentang banyak hal, tertawa bersama, dan saling berbagi cerita. Stefani juga membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, memasak, dan berkebun. Ia merasa sangat bahagia bisa melakukan hal-hal sederhana bersama ibunya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesuksesan materi,
tapi pada kebersamaan dengan orang-orang yang dicintai. Suatu sore, Stefani dan ibunya duduk di teras rumah sambil menesap teh hangat. Stefani memperhatikan wajah ibunya yang semakin menua. Ia menyadari bahwa waktu ibunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Ia merasa sedih dan takut kehilangan ibunya. Ia ingin ibunya selalu ada di sisinya, tapi ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Ibunya menatap Stefani dengan tatapan lembut. "Stefani, ibu tahu apa yang kamu rasakan," kata ibunya. "Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ibu akan selalu ada di hatimu. Ingatlah semua kenangan indah yang pernah kita lalui bersama. Dan jangan pernah lupa untuk selalu mencintai dan menghargai orang-orang yang kamu sayangi." Stefani memeluk ibunya erat-erat. Ia berjanji akan selalu mengingat pesan ibunya dan akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Setelah beberapa hari di kampung halaman, Stefani harus kembali ke kota. Ia merasa berat meninggalkan ibunya, tapi ia tahu bahwa ia harus kembali bekerja. Sebelum pergi, ia memeluk ibunya erat-erat dan berjanji akan segera kembali. "Jaga dirimu baik-baik, Ibu," kata Stefani. "Ibu juga jaga diri baik-baik," jawab ibunya sambil tersenyum. Stefani kemudian berjalan menuju mobilnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat ibunya melambaikan tangan. Ia membalas lambaian tangan ibunya dan masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan kembali ke kota, Stefani terus memikirkan ibunya. Ia merasa bersyukur bisa menghabiskan waktu bersama ibunya, dan ia berjanji akan selalu menyayangi dan menghargai ibunya. Ia juga berjanji akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, seperti yang selalu diinginkan ibunya. Sesampainya di kota, Stefani merasa lebih tenang dan bahagia. Ia merasa kerinduannya pada ibunya sedikit terobati. Ia juga merasa lebih termotivasi untuk bekerja dan meraih kesuksesan. Ia ingin membuktikan kepada ibunya bahwa ia bisa menjadi orang yang sukses dan membanggakan. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, ia selalu mengingat senyum ibunya dan kata-kata penyemangatnya. Ia tahu bahwa ibunya selalu mendukungnya dan percaya padanya. Stefani terus bekerja keras dan akhirnya berhasil meraih kesuksesan di karirnya. Ia menjadi seorang wanita karir yang sukses dan dihormati. Namun, ia tidak pernah melupakan kampung halamannya dan ibunya. Ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi ibunya di kampung halaman dan selalu memberikan yang terbaik untuk ibunya. Beberapa tahun kemudian, ibunya meninggal dunia. Stefani merasa sangat sedih dan kehilangan. Ia merasa seperti kehilangan separuh dari dirinya. Namun, ia mencoba untuk tegar dan mengingat semua pesan ibunya. Ia tahu bahwa ibunya ingin ia tetap kuat dan bahagia. Stefani terus melanjutkan hidupnya dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ia selalu mengingat semua kenangan indah bersama ibunya, dan ia selalu berusaha untuk meneladani sifat-sifat baik ibunya. Setiap kali ia menyesap teh hangat, ia selalu teringat pada ibunya. Ia merasakan kehangatan dan cinta ibunya di setiap tegukan teh. Ia tahu bahwa ibunya selalu ada bersamanya, meskipun ibunya sudah tidak ada di dunia ini. Kisah Stefani adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai waktu dan orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah menunda untuk mengungkapkan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Dan ketika mereka sudah tidak ada, yang tersisa hanyalah penyesalan. Jadi, luangkan waktu untuk menelepon orang tua, mengunjungi keluarga, atau sekedar mengirimkan pesan singkat kepada orang-orang yang kita sayangi. Karena hal-hal kecil seperti itu bisa sangat berarti bagi mereka. Dan jangan lupa, secangkir teh hangat bisa menjadi cara yang ampuh untuk mengenang orang-orang yang kita cintai dan merasakan kehangatan cinta mereka. Oke teman-teman, itu tadi kisah tentang Stefani dan rindu di dalam gelas teh. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih menghargai waktu dan orang-orang yang kalian cintai. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, komen di bawah kalau kalian punya cerita tentang kenangan masa lalu, dan subscribe channel aku untuk video-video menarik lainnya. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!